sedikit merasa, saya yakin pasti dia kecanduan, candu banget, sehingga dia takut malah berbuat yang buruk-buruk. Ya Allah, mungkin ada yang nggak sengaja, ada yang nggak salah. Aduh, ya Allah ampun, takut bang. Makanya istighfar nggak kelar-kelar itu, apapun. Mau yang di depan kita ya, saya bawa terapi anak-anak yang maaf ya, sama orang tua kamu suruh banget gitu ya. Jadi saya minta ibunya silakan keluar anak saja. Saya sampai apa ya kalau ingat tentang orang tua, wah kita gak ada bagus bu. Ya, saya langsung bilang apa? Kamu anak durhaka tentang masa depan. Tapi yang saya bilang, Umar bin Khattab adalah dahulu pembunuh anak perempuan. Tapi dia tak pernah dikenal sebagai pembunuh. Yang dikenal adalah dia laki-laki tangguh, yang hebat, yang kuat, yang dimakamkan di samping Rasulullah. Mungkin bisa jadi sama ada orang seperti itu di masa depan. Tak boleh jatuhin orang. Ya kamu apa? Udah tinggal kiamat mati aja mati. Nggak boleh bu. Ya, aku tidak tahu tentang diriku saat ini. Bisa jadi saya ngisi saja, saya tidak tahu tentang masa depan saya. Kita sama-sama hamba Allah. Maka yang saya lakukan hanya yang baik. Ketika saya mendoakan, tidak lupa saya pun minta doakan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan banyak kebaikan buat manusia. Dikit mundur, dikit mundur. Apa yang kamu inginkan tentang masa depanmu? Apa sesuatu yang lebih? Kalau saya baca doa, baca ayat-ayat ruqyah, minta ampun sama Allah. Yang kabur dari pondok masuk lagi ke pondok, ya. Yang tadinya orang tuanya menunjuk adalah ya. Yang tadinya sekecewa itu ke orang tua lama-lama muncul rasa saya sebenarnya nggak benci orang tua. Saya sebenarnya ingin membahagiakan mereka, tapi nggak ngerti caranya, ya. Masya Allah. Berawal kekuatan orang mencintai Allah, bu. Mau lisan dia ngomong sebentar saja sama siapapun, Allah yang baik. Diluluhkan hati orang, hebat apapun dia, sekuat apapun dia. Ya, kita nggak butuh bodyguard segede-gede gajah gitu ya. Cukup kuatkan kita, yakin kita sama Allah, maka Allah pun pasti berkehendak untuk merubah siapapun yang ada dalam di hadapan kita. Paham ya? Insyaallah. Maka ilmu pertama, ayo bangun kedekatan sama Allah seyakin-yakinnya, sehingga nanti insya Allah gampang bu, orang respon apa aja tentang diri kita, nggak cepat menyala, enggak. Karena yakinnya balasan Allah itu sebuah kepastian. Tapi kalau ibu kenal teman banyak di mana-mana, kenal Allahnya kecil, udah bu, yang keluar cuma depresi doang. Rasa berjuang sendiri kagak ada yang ngurus, bagian enak yang udah datang, bagian kagak enak buat dilepehin, gitu ya bu. Itu karena terlalu banyak ilmunya mengenal makhluk daripada Allah. Kalau sudah mengenal ilmu Allah, maka nanti dia akan belajar tentang ilmu hati. Karena sebenarnya perjalanan hidup kita maupun yang nampak di luar, sebenarnya yang mampu merasakan kedekatan itu pakai apa? Ibu ngerasa dekat di mana bu? Ngerasa dekat apa jauh sama Allah di mana? Di hati kan? Rasa nggak? Aku lagi jauh nih sama Allah, gitu ya bu? Aku benar-benar ngerasain ya Allah itu nggak pernah jauh. Itu ada di hati, ya. Maka disitulah kenapa belajarlah ilmu tentang jiwa, tentang hati. Belajar tentang sabar, syukur, ikhlas, dan lebih tinggi. Ya, jangan belajar ilmu yang macam-macam udah kemana-mana buat sampai teknologi dunia negara dipelajari pas bagian berhadapan orang tua suami anak biar semua. Karena cobaan sabar ikhlas, ridho itu semuanya tiap detik apa tiap tahun? Tiap detik harus banyak disiplinnya, ya. Nah ini. Nah maka kenapa ada orang yang sudah ngaji bahkan sampai hafal ayatnya, hafal betul materinya, sampai bosen dengernya, tapi pas prakteknya nggak lulus, tetap aja masih plengos-plengosan. Heran saya, masih ada nggak mau tegur sapa satu sama lain, masih ada aja ya satu sama lain itu yang akhirnya mengingat hal keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa nggak mikir ada yang ngirim orang-orang seperti itu? Kenapa? Nah ini dia. Mungkin ada hal yang perlu kita ketahui. Bahwa ilmu itu nggak sekedar berbicara tentang pohon, itu akar doang. Ya,
Para ulama dulu sebelum belajar tentang ilmunya, mereka belajar adab dunia. Adab inilah yang membawa akhirnya ilmu kalau masuk di tubuh rasanya bawaannya pengen dipraktekin. Bukannya ya kalau situ Ustaz kerjanya ngomong uang, sini yang rasain, ya Bu ya, yang tahu aja kan. Di situ bilang sabar-sabar, sini yang praktek berat, gitu ya. Ya karena sebenarnya di situ ada hal yang belum dilakukan sebelum belajar tentang ilmunya, yaitu belajar adabnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, yang hadir dalam majelis taklim atau mendapatkan ilmu dari manapun, ia akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Makin berilmu, ya kalau dalam umpama pohon makin berbunga. Artinya makin berflower-flower. Makin bahagia dengan ilmunya. Makin mudah ya kalau lagi punya masalah gitu belum ketemu orang aja udah ada yang ngurai gitu di kepala, di hati aja gitu ya. Gitu. Tapi yang begitu juga terbilang gila aja ya. Tidak perlu akidah reaktif karena memang ada ilmu yang langsung gampang masuk. Saya tanya ibu-ibu kalau makan nasi sama makan bubur gampang dalam yang mana Bu? Ya kan? Gitu kan? Kenyang ya Bu ya. Coba nasi nginyang apa udah gitu pakai itu ya Bu. Pakai apa namanya? Kangkung, setengah matang nyangkut sana sini dia. Nah, itu juga ya. Maka di sini ilmu itu akan membuat hati kita itu berflower-flower. Jadi ada bunga-bunganya. Otak kita jadi cerah, lapang mikirnya tuh nggak mandet-mandet, nggak emosian. Kemudian juga akhirnya berbuah, lebat banget. Dimanapun dia selalu mendapatkan magnet-magnet kebaikan. Itu ada rumus. Maka kalau ibu sudah belajar kitab-kitab tinggi, ibu sudah hadir dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, semua ikutin ibu di situ. Ah saya mau majelis apa kecil banget. Ustaz kondang ibu semua hadir dah pokoknya ya. Semuanya. Masya Allah, tidak salah. Lanjutin. Terus ibu hadir juga semua dari majelis bahasa Arab, ya Bu, belajar tarjim, terjemahannya ya. Belajar juga dari fikihnya, belajar tidak salah, itu terusin. Tapi ketika ibu menghadapi masalah, ibu tetap aja depresi. Terus ibu berkata dalam hati, kenapa ya? Aku kok kayak nggak ada bahagianya. Kok kayaknya itu aku kok selalu dapat pasangannya gitu-gitu terus gak berubah-berubah ya dia. Anakku tetap aja ya. Orang tua kenapa ya? Aku kok selalu kayaknya dibuat susah. Allah tuh kalau ke aku kayaknya susah banget. Ke orang lain kayaknya gitu-gitu amat. Kemana nih ilmunya? Yang sudah datang dari Senin sampai ke Senin lagi. Yang datang luar biasa dari seluruh ulama dia datangi. Kenapa? Nah, karena ternyata ia belum mendapatkan keberkahan ilmunya. Ia tahu di kepalanya, tapi belum masuk menjadi cahaya. Belum bisa mengurai. Kalau bahasa makanannya mah dia sudah makan, tapi organnya nggak mampu mengurai. Hanya keluar gatal-gatal. Ya Bu? Apalagi bubugan. Apalagi itu salah target. Ilmu itu justru tidak menjadikan ia kemudian bercahaya, tenang, tentram, dan manis dalam menyelesaikan masalah. Justru ia seperti tak mampu menggunakannya. Karena ada yang dikasih motor atau mobil kita nggak bisa pakai. Punya motor, punya, mobil punya. Cuma kenapa ke sini jalan kagak bisa pakai? Ini bukan sindir-sindiran motor mobil, bukan. Segitu capeknya orang-orang berilmu nggak pernah pakai ilmunya tuh gitu. Hatinya sempit, otaknya sempit, hidupnya sempit, gitu. Itu belum bicara ada kubur itu belum. Tapi kenapa nggak mampu bersinar itu? Ternyata dia lupa tentang mengagungkan siapa yang mengajarkannya dan juga dia lupa mengagungkan ilmunya itu sendiri. Maka ini berbicara tentang adab. Maka dikatakan tidaklah sukses orang yang telah sukses melainkan ia sebab mampu bersikap hormat. Maka tidaklah gagal orang-orang yang telah gagal melainkan ia meninggalkan sikap hormat dan mengagungkan. Dikatakan sikap hormat lebih baik daripada sikap taat. Tapi bukan berarti nggak taat. Orang kalau sudah hormat pasti ada kemudahan. Di dalam kamu perhatikan bahwa seorang yang tidak menjadi sebab kafir karena ia berbuat maksiat, tapi karena sebenarnya ia meninggalkan hormat. Termasuk
Mengagungkan ilmu adalah mengagungkan gurunya, ya. Sayyidina Ali mengatakan, aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan ilmu kepadaku meskipun satu huruf. Kalau ia mau menjual, jual aja, bebas. Karena sesungguhnya aku adalah tawanannya. Itu kata Imam Ali. Kenapa Imam Ali itu jadi manusia paling cerdas pada abadnya? Ilmu masuk ke dia tuh langsung kayak tepek gitu. Karena ia memang memberikan saran, kalau siapapun ngajarin ilmu ke dia jadi tawanannya. Tapi ibu juga nggak boleh kayak gitu, jadi ibu mentang-mentang punya murid, wah dia punya murid, orang-orang enggak. Setiap niat itu ada balasannya. Allah tuh maha segalanya. Maka lurusin hatinya, ya. Kemudian berikutnya, aku tahu bahwa hak seorang guru itu diindahkan melebihi segala hak dan lebih wajib dijaga oleh setiap muslim. Amat pantaslah sebagai hadiah penghormatan baginya karena telah mengajarkanku satu huruf, yaitu satu huruf sebanding dengan 1000 dirham. Satu huruf. Ibu udah diajarin gurunya berapa banyak? Huruf iya, ilmu tentang Allah iya, akhlak iya, ya Bu ya. Nah, maka di sini karena sesungguhnya orang yang mengajarkan satu huruf mengenai urusan agama yang kamu butuhkan, maka ia adalah orang tua spiritualmu. Maka di sini Syekh Imam Sadiquddin beliau mengatakan barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang-orang berilmu yang baik, maka sebaiknya ia memperhatikan orang-orang atau kalangan ulama ahli fikihkan mereka dan memberi sesuatu untuk orang yang berilmu, maka cucu-cucunya pasti orang berilmu. Ya, maka ini kita nih Bu, anak-anak ada guru apa namanya TPA, ada guru SD ya, 6, 7 gitu ya. Ya, guru-gurunya kita pun punya guru. Maka yang pertama, selama dia mengajarkan yang baik-baik, walaupun satu huruf aja Bu, kata Imam Ali kita tuh udah jadi tawanannya. Suka-suka dia, tapi bukan berarti juga akhirnya kita nanti jadi guru sewenang-wenang, nggak boleh. Itu nanti balasannya ke kita juga. Tapi berawal dari diri kita dulu, ya. Maka jangan pernah merendahkan, apalagi sangkut paut ada guru yang tidak baik. Ibu kemudian di post di media sosial, ibu jangan pernah berharap anak-anak kita akan baik-baik aja sampai tua. Pasti ada yang aneh. Udah gitu digibahin pula gitu, diomongin. Nah, atau ibu nimba ilmu di situ juga, tapi rajin pula ngomongin, ya. Udah gitu juga nantinya berilmu juga di situ, tapi nggak mengagungkan orangnya yang memberikan ilmu. Nah, ya. Ketika kita minta, yuk ibu-ibu silakan sak depannya diisi, kagak ada yang geser Bu. Aku udah senang di sini, ya di sini aja. Kecil memang, karena dia ilmunya segitu doang. Tapi bagi orang yang paham, kasihan banget aku nggak berkah itu ilmu tuh. Dia ilmunya tinggi, bukannya makin pintar, bukan makin terang, makin cepat masalahnya. Kenapa masalah kalau kurang-kurang? Ayo ibu-ibu, dipenuhi dulu sak depannya. Mendong kayak di situ Bu. Dia beda pas nggak bisa pokoknya mesti aja. Nah, ada nggak banyak karena nggak pahamnya itu memuliakan Bu. Itu kalau sudah isi depan ya depan diisi. Terus juga isi yang masih layak baik kan, ya kan Bu? Diminta ibu-ibu tolong untuk fokus didengarkan dulu ngobrol ya kemana-mana. Itu juga sangat merusak berkah. Mungkin ibu nanti dapat ilmunya ditinggikan masalahnya tapi nggak nyelesain masalahnya. Nah, untuk ya. Maka kalau memuliakan guru-guru, orang-orang yang baik dalam agama, itu nanti kalau anaknya pasti lahir orang yang baik, ilmunya bagus, orangnya diberikan keberkahan. Ini pernah terjadi oleh Umar Abdul Aziz. Sampai orang itu bingung, kenapa kalau dekat sama orang ini, bawaannya kebaikan tuh ada aja. Kalau ada ungkapan ini anak siapa sih, bikin apa semua, dia ya. Nggak salah juga. Karena ternyata ada orang-orang kalau di samping dia tuh bawaannya baik aja semua kebaikan. Ternyata apa? Dikatakan kakeknya orang yang soleh, yang sering memuliakan orang-orang berilmu. Nah, gitu. Maka jangan sekali-kali dalam diri kita merendahkan, ya. Kemudian juga ngomongin siapapun nggak suka pun tahan. Setelah itu kalau kita pernah melakukan namanya manusia biasa ya,
bertobat dan merubahnya. Berharap nanti itu jadi jalan kebaikan untuk kita. Jadi makin bagus cara menyelesaikan masalah dari akal kepalanya sampai dalam sisi hatinya. Ya. Nah kemudian di antara itu ada beberapa sikap memuliakan guru. Tidak boleh berjalan di depannya aja nggak boleh jalan, tapi nggak pula kalau memang diperbolehkan, ternyata gurunya memang belum mau jalan ke depan, itu gini lagi ya memang dia kagak keluar kasihan amat tuh ya. Enggak juga, maksudnya jangan kalau memang itu ada gurunya di situ jangan buru-buru kemudian kita duluan. Maka kenapa orang-orang dulu di zaman kita kalau ketemu guru kita malu ya Bu ya, bungkuk ya Bu, iya, terus kemudian kita ngumpet ya Bu ya, malu gitu ya Bu, itulah jalan keberkatan. Kalau sekarang ada gurunya ditantangin ya Bu, woi mau kemana Bu? Kurang adab ya, kurang adab inilah sumber penyakit dan kegagalan. Ya, tapi Bu kalau belajar memperbaiki adab dulu dari diri kita ya Bu, itu ngaruh kemana-mana Bu, ke penyakit, ke anak-anak Ibu tuh bukan tadi yang tadinya nyebelin banget Bu, pokoknya pengen dipendam aja tuh orang ya, tapi bawahnya jadi lucu Bu. Kenapa? Karena kita yang memperbaiki adab ini, Masya Allah. Ya, maka kalau ada ulama-ulama di situ kemudian ada pro kontra, ini nggak usah ikut-ikutan ya, karena nggak ngerti ilmunya, saya nggak ngerti ilmunya, udah mau diem aja, nggak usah ikut-ikut menyala ya Bu, pakai posting di media sosial, saya mau diblok itu. Kalau kita nggak paham ilmunya, diem biarkan itu untuk kalangan-kalangan yang paham ilmunya. Ya, kalau bersikap boleh tanya Ustazah, boleh. Ustazah untuk menyikapi tentang prosedur Ustazah kita doakan, ya. Karena setiap orang itu pasti akan menghadapi curhat. Rasulullah juga pernah bilang orang gila ya, apalagi orang macam kita dan para ulama yang pun tidak luput dari kesalahan. Ya. Yang kedua, tidak duduk di tempat duduknya. Bukan pula kalau ini tempatnya ini lumayan nih anget, biar ketularan ilmunya, itu kurang adab Bu, tidak boleh. Ya. Maka nanti saya juga sama pembicara saya di kita itu saya itu tempat duduk satu saja, itu nggak boleh saya duduk di sini. Saya kemarin duduk itu ada kamu dikit itu sebenarnya takut ya, takut dilamparkan pada diri saya, nggak boleh begitu. Jadi kalau itu tempat duduk dulunya jangan diduduki. Begitu pula untuk anak-anak kita ya, kalau kita lihat ya, jangan duduk di sana ya, atau malah duduk di mejanya, kita ajari untuk tidak duduk di tempat duduknya. Kemudian tidak mengawali pembicaraan kecuali diizinkan. Maka diamnya kita di depan orang-orang berilmu membawa keberkahan. Ya nggak pula juga ibu jauh-jauh datang, kemudian mau terapi, ibu terus yang ngomong. Terus saya kapan ngomongnya? Setelah itu selesai pulang. Itu namanya ibu bukan mau mencari ilmu, tapi nyebarin unek pun. Kalau kita mah nggak perlu disebarin juga udah banyak unek-unek ya, tapi cukup diam, dengarkan dulu aja. Kenapa nanti ada yang bilang, Ustazah, kenapa saya belum cerita, Ustazah sudah tahu semua. Kenapa? Karena ketika orang berilmu itu berbicara, bukan hanya saya, tapi semua, bukan berarti saya berilmu juga. Mereka berbicara itu karena takut pada Allah. Maka yang dia bicarakan itu biasanya mengingat Allah. Itu biasanya kena semua. Karena kita termasuk hamba Allah. Saya tolong belum sehat misalnya. Saya bermasalah dengan orang tua. Masalah pula sama suami saja. Terus saya juga bermasalah tentang ekonomi. Tapi itu kenapa semua pernah? Apa Ustazah punya ilmu terawang? Alhamdulillah nggak punya. Ya. Tapi kenapa? Karena yang kita bicarakan bukan nafsu. Karena kita tahu kalau saya bicara nafsu, ibu nggak usah pakai macam-macam. Udah kerasa diri saya sendiri. Ada nggak enaknya, ya? Maka orang-orang yang kenal sama Allah itu takut. Dia tahu betul balasan Allah itu cepat atau lambat itu pasti. Ya. Maka sedikit berbicaralah di depan orang berilmu. Biarkan dia berbicara, kita akan dapat ilmu. Ya. Walaupun setengah jam, saya pernah waktu itu ketemu, udah jauh-jauh, ustaznya sedikit banget ngomong. Kalau kayak saya mau ngomongnya dari depan sampai belakang ngomongin semua ya Bu. Tidak enggak dikit ngomongnya Bu, pelit banget kayak dia. Apa kira-kira Ustaz? Sesuatu itu akan bersinar pada waktunya Bu Novi. Muter otak saya, bersinar pada waktunya mau lampu neon atau lampu mana ya. Gak usah terlalu berambisi. Semua ada waktunya. Yang ia terbang, dia meroket tetap akan meroket.
yang akan hancur, dia tetap hancur. Kalau saya pulang, Bu, itu menempuh perjalanan 4 jam bolak balik gitu doang. Itu kajian gitu, kalau ini dikumpulin 2 jam enak ya, Bu. Saya kagak, Bu, dulu sendirian gitu kan, Bu. Pulang sampai nyender di kasar, ngomong apa ya orangnya, bersinar pada waktunya, gitu ya. Kemudian nggak usah terlalu ambisius, semua itu akan ada waktunya. Kalau yang dia bersinar, tetap bersinar. Yang dia akan hancur, tetap akan hancur. Seberapa berat kamu berusaha. Semua akan ada balasannya masing-masing. Bu, gitu doang, Bu. Itu seminggu 2 kali gitu doang, Bu. 5 menit doang dengerin ya. Pelit banget ya, Bu ya. Udah gitu sendiri ke sana, Bu. Naik motor Mio, ya, Bu ya. Pulang juga gitu, setelah saya di gitu tuh, Bu. 2 jam pertemuan ngomongnya dikit banget. Tapi Masya Allah. Ya lah, misalnya ngomong gitu ya, saya dengerin. Nah, ternyata itu akan membawa banyak kebaikan. Ternyata dari yang seperti itu saya nggak nyangka. Sampai beliau tanya, Ibu, bantuan terapi ya? Saya datang ke beliau. Setelah itu saya lakukan. Saya kemarin kata Ustaz terapi sendiri, ibu bapak saya Ustaz. Terus ibu saya udah bisa ngomong. Beliau gila waktu itu, sampai nggak bisa bicara. Terus kemudian biasanya mau bantu ibu sama bapak rumah. Setelah 1 kali terapi, Masya Allah, bisa bicara lagi. Sebenarnya bukan sayanya, Bu, tapi bisa jadi sabarnya nungguin Ustaz ngomong. Itu 2 jam, Bu, kagak kelar-kelar, nungguin doang, belum keluar kata-katanya. Kalau saya mah nggak perlu ditoel, Bu, ngomong mulu. Nggak ada yang keluar. Tapi akhirnya memulai berbicara, saya nggak pernah bicara. Sampai Ustaz itu tahu tentang masalah saya setelah kami sama-sama jadi pembicara dalam sebuah forum. 2 tahun perkenalan kami. Nggak tahu kenapa Allah nutusnya nggak pengen saya ngomong. Saya tuh cerewet. Tapi saya juga senang dengerin orang bicara. Jadi ketika usaha dia saya nggak pernah bicara tentang masalah saya, hutang ini, bicara rumah tangga saya yang ambiar, anak-anak saya penyakitan semua, sekolah saya bang, nggak ada saya cerita. Saya diem aja. Ustaz dulu yang ngomong, saya diem aja Bu diem. Selama 2 tahun kayak gitu. Ya Bu, Ibu datang ketemu saya belum ada kenal 2 tahun, pokoknya cerita dari awal sampai akhir ya Bu ya. Nggak apa-apa, biasanya ketemu ngomong. Tapi sama Ustaz pada waktu itu saya nggak pengen ngomong. Saya malas berbicara tentang masalah udah saya mau dengerin ngomong aja. Jadi ngomongnya dikit aja. Ternyata Masya Allah selama 2 tahun itu berefeklah banyak hal sampai Ustaz bilang. Kenapa ibu cepet banget untuk memahami ilmunya? Nah Ustaz, tapi sebenarnya saya juga nggak ngerti apa yang Ustaz sampaikan pada waktu lama-kelamaan baru kejadian setelah saya menerima banyak cobaan Allah. Saya tahu Ustaz, saya tahu sekarang. Saya itu ambisi. Apa yang saya mau harus tercapai. Itu yang membuat saya rusak. Sekarang saya nggak gitu lagi. Ternyata semua itu memang ada waktunya dan menurut saya itu seru. Nggak dapat apa-apa karena Allah suka ikhtiar, suka doa kita. Menghadapi siapapun kok nggak seperti kita inginkan nggak masalah. Karena Allah pasti balas, kalau Ustaz itu enak banget ya ternyata, Masya Allah. Bu 2 tahun Bu ala kok gitu doang Bu, gitu. Tapi Masya Allah itu berefek banyak hal. Akhirnya Allah perbaiki banyak sekali itu keberhasilan dalam sisi versi saya. Tapi kita tahu versi Allah nantinya bisa turun saya. Tapi setidaknya masalah ibu bapak saya gila, saya nggak pilih orang, saya punya uang. Saya nggak mau repotin orang kalau saya nggak punya, udah saya aja dulu, ya. Kemudian setelah itu anak-anak dimudahkan sehatnya. Kemudian dimudahkan rezeki ke rumah, saya nggak keluar Bu, ya. Karena saking tahunya udah capek jadi apa bisnis woman, kayak kagak saya penyakitan terus ya. Akhirnya saya lebih fokus pada apa, udah saya mau beribadah, kata saya juga nggak apa-apa yang makan kerja gitu ya. Ternyata justru malah datang ke rumah nyari saya, siapa Bu yang merubah orang itu supaya datang ke rumahku. Nah, Masya Allah itu ya, itu keberkahan. Salah satunya mengurangi bicara di depan orang berilmu. Gak apa-apa, lagi diem banget kalau depan saya. Kalau depan saya ngomong dulu, takut Bu, beliau lebih ilmunya lebih banyak, kita mau dapat berkah ilmu beliau. Paham ya? Tidak mengajukan pertanyaan di saat dunia lelah. Sabar. Kalau WA nggak dibalas juga nggak usah bikin status. Ya, WA cuma dijawab doang pakai salam. Saya ketemu psikolog sama dokter lagi gitu amat, itu saja gitu banget ya Bu. Tangan saya 2 Bu, handphone saya rolling kemana-mana Bu. Ntar anak saya berojaah ya. Yang berikutnya terapi juga. Karena saya nggak bisa ngetik, saya pakai voice note. Karena yang nanya nggak cuma ibu doang, masih banyak yang lain dan saya pun mengerjakan yang lain sama seperti ibu yang lain lainnya. Ya,
Maka bertanya di saat gurunya tidak dalam keletihan. Capek habis isi kajian, minta terapi, minta konsultasi, ya Bu. Kalian minta pijat Bu. Ya, kalian kalau perlu kumpul di sini, namanya kurang ajar. Walaupun ibu di sini nggak diterapi, ibu cuma datang kajian, ibu betul-betul bersyukur pada Allah karena di situ diberikan ilmu, bisa sakit kepala kelayangan dihilangkan sama Allah. Karena kita salah satunya tidak membuat orang-orang yang berilmu itu kelelahan. Maka ganti logikanya ya, harus belajar adabnya. Ya, itu pula kalau ibu nanti ketemu maaf untuk hari hidayah dan mau usah diajak selfie Bu, buat apa? Sian beliau mungkin habis ngisi kajian, Ustaz, ayo kita selfie. Ya dia mau aja, takut sombong juga, ya ikut. Tapi itu kurang adab. Karena beliau juga perlu istirahat, perjalanannya panjang, selesai kajian, ibu-ibu diam, misalnya di situ di depan ngomong. Terakhir diajak selfie, cuman kepuasan aja. Kita pernah ketemu beliau, nanti di akhirat pun kita saling mencari. Keberkahan ibu menatap gurunya nanti dapat berkah juga, ya. Maka sama, tidak perlu bertanya di saat beliau sedang letih. Nah, kalau tanya jangan anakan Bu, pertanyaan satu anak ke 10, ya Bu ya. Datang kajian juga pernah, nanya mulu, itu juga sama. Harus datang kajian. Di saatnya cara bertanya silakan bertanya. Kalau belum bertanya boleh, belum dijawab sabar. Pasti beliau juga ada sesuatu keterbatasan. Nah, kita pun takut balasan Allah. Kalau kita orang yang berilmu menyembunyikan ilmunya juga dosa. Maka biasanya konsultasi itu kita biasanya ada waktu khusus, mungkin habis subuh ya. Dan waktu-waktu yang sudah selesai semuanya kita baca ya baru dijawab satu-satu. Biasanya bisa juga sekali buka 30 pertanyaan. Kalau pakai ngetik Bu, auto maghrib. Ya, piringnya numpuk, anaknya belum pada makan ya Bu. Ya begitu. Tapi kalau pakai voice note bisa. Maka ketika beliau menjawab jangan sakit-sakit. Beliau juga orang-orang yang menjawab pertanyaan ini semuanya manusia dia sama makan juga. Keserok nggak sebas enggak. Ya, maka sama ya Bu ya. Yang berikutnya adalah menjaga waktu. Menjaga waktu di sini kalau mau datang pun harus janjian. Bukan sok sibuk karena beliau pasti sudah punya agenda yang sudah dibuat. Karena dengan kedatangan kita yang tak terduga itu bukan surprise, shock. Ya, kalau apalagi guru-guru ngaji yang maaf mereka sudah punya ada kajian online, ada offline, dia juga memiliki banyak, dia punya anak juga, punya keluarga juga, pasti dia sudah banyak hal yang sudah diajukan. Tiba-tiba hancur dengan kedatangan kita tanpa ada informasi. Senyum dia, karena ingat bahasa itu pada Allah. Itu dengku jatuhnya. Agenda saya belakang gimana ya? Disampaikan nggak enak hati, nggak disampaikan dia pasti akan mengalami banyak yang lain. Nggak perlu cepat-cepat pulang. Ustazah saya janjinya jam 10, saya datang jam 6. Jadi nggak gitu juga Bu. Justru datangnya jangan ke rumahnya. Boleh Ibu yang sambil kemana gitu ya? Karena itu pasti akan mengganggu aktivitasnya. Karena aktivitasnya pasti banyak. Dan juga pula jangan terlambat. Karena pasti dia juga tidak hanya kita ya. Menjadi muridnya. Janjian jam berapa? Jam 9. Bu Nurma nulisnya jam 9. Datang setengah 11. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kalian setimpal. Nah itu begitu juga Bu. Tapi pasti akan merusak agenda yang lain ya iya. Mungkin bisa jadi harusnya dia makan siang jadi. Ya, apalagi di situ tiba-tiba karena bisa jadi oleh kayak saya kadang-kadang terapi dari jam 6 pagi selesai jam 6 sore Bu. Ketemu dengan berbagai macam orang. Termasuk ada yang dari Bali, ada yang dari Lombok, dan macam-macam. Ibu juga sama dari Pamulang. Maka itu tuh kadang-kadang saya makan baru maghrib, baru bisa makan. Kadang-kadang baru kopi aja dan sebagainya. Jadi jangan pernah bersama siapapun, guru anak kita, guru kita, datangnya tidak tepat waktu. Itu bagian adab. Ibu jaga adab itu saja. Bisa jadi pulang dari sini nih, yang biasanya suaminya rada-rada kalau ngomong bikin sakit, bisa lebih halus. Bisa jadi kalau kita belajar tentang ilmu sabar, kok susah prakteknya gitu ya. Ini kok bisa sabar kayak gimana gitu ya. Ternyata kita kurang Yang berikutnya, tidak perlu mengatuk pintu dengan keras-keras.
Mau ada saya ketuk-ketuk kagak keluar juga karena saya di dalam di sana ya. Nah itu sama, bersabar ya dan menunggu mereka keluar. Lalu juga usahanya ada tahu apa. Ustaz, lalu, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya gitu itu kurang ada Bu. Ibu nggak usah kaget kalau tiba-tiba di ibu serem gitu. Kenapa ya saya usaha apa-apa susah. Kerja juga ada tiba-tiba nih kurang ada Bu. Nggak boleh gitu. Memang harus ada caranya masuk pintunya pelan-pelan. Keluar berarti itu tanda memang takdir Allah kita harus bertobat juga keluar. Oh iya sudah menakdirkan. Tak masalah. Gara-gara kesukaan yang nggak keluar rumah pun Allah ini berkah Bu. Masya Allah. Pakai logika nggak masuk tuh. Tapi kalau berbicara ada, ibu mungkin selama itu susah banget. Terhadap ilmu apapun saja kok. Allah selalu ngasih saya susah-susah dulu. Nggak pernah ngasih, makanya dia nggak suka ya saya bahagia. Kenapa ibu bisa kenal sama orang sama Allah nggak kenal? Rasakannya buruk aja kalau sama Allah. Karena ilmunya lebih banyak kenal manusia. Paham ya? Nah, yang berikutnya, intinya seorang murid hendaknya selalu mencari ridho yang bikin gurunya senang dan juga menjauhi yang bikin ia marah atau tak suka. Menaati perintahnya kecuali kalau bermaksiat pada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau gurunya ngajarin yang buruk-buruk, ya jangan. Ibumu belum ngaji, kafir. Nah, itu buruk. Padahal udah ada ayat Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan mau orang tuanya kafir, dan zolim tetap baik. Maka kalau ibunya belum ngaji itu sudah kali berarti dia berburu apa mengajarkan kebaikan atau keburukan. Maka jangan ikuti. Tapi kalau yang mengajarkan baik sudah, maafin aja orang tuanya. Nanti yang balaskan Allah. Kalau beribu-ibu yang beda-beda ini nggak masalah. Ternyata itu yang membawa saya dulu pun sembuh dari diabetes. Karena diabetes itu sebenarnya luka batin di waktu kecil. Jaringan gulanya rusak. Karena ia merasa tidak ada dalam sebuah hidup keluarga. Maka kenapa ada orang diabetes yang kemudian terus-terus dikasih obat sampai botolnya hilang gitu ya? Karena sembuh-sembuh juga kenapa? Coba telusuri luka batin mana yang masih belum dia terima. Kalau dia masih menjadikan itu sebagai luka, jangan harap pankreasnya membaik. Tapi kalau ia menerima karena Allah, balasan itu harus hari ini ya. Dan kemudian itulah cobaannya dia, sehingga dia diuji oleh Allah dengan salah satunya tetap berbuat baik pada orang tuanya. Kalau dia kafir, zolim sekalipun, ternyata itu membawa berkah. Anaknya jadi baik, suaminya Allah arahkan menuju pada kebaikan. Rizkinya nggak putus-putus, nggak kering-kering, ya. Ada aja gitu dari mana dari yang tak disangka-sangka. Ya, karena dia selalu ingat udahlah balasan kan Allah aja. Itu takdir Allah. Nggak bisa dipilih juga pada waktu karena sudah terjadi. Kalau kita boleh request, kita kan pengen keluar dari keluarga hati juga ya. Tapi kan nggak bisa kan. Udah duluan. Kenapa jadi ini? Karena orang tua kan dikasih sama. Ya, itu tetap baik. Memuliakan sama ibu. Ketika ia berbicara nggak enak, itu gimana bu? Nggak usah dilawan balik. Nggak usah terus kemudian kita keluarin dalil kita bu yang keluar dia nggak usah. Diam aja, doakan aja kebaikan demi kebaikan ya. Dan insya Allah itu membawa keberkahan nanti sakaratul maut untuk dimudahkan bu. Maka nggak perlu mengingat-ingat luka batin. Kan tadi udah bilang, yang pada ingat, pada menyimpan kekecewaan pada dapat apa yang namanya untuk sampai sekarang. Tapi kalau melupakan, karena Allah hadiahnya banyak. Maka kalau orang tuh simpel mikirnya, ingat balasan Allah itu gak macam-macam. Hadiahnya. Karena balasan Allah itu lebih indah, lebih top share, dan lebih semuanya. Jadi kalau lagi bersama itu mengamalkan balasan, nggak masalah. Kita ingat terhadap balasan-balasan Allah. Bahkan kalau ibu nyebrang aja di jalan yang rapatnya luar biasa, sampai itu gimana cara diterangnya ini ya? Udah mau keterangan ya bu, tiba-tiba dia meloncat. Sebentar, ibu silahkan. Kemudian teringat, ya Allah, mungkin bisa jadi ketika ada orang tua ibu lagi ngomong, ya bu, kata-kata itu ya, kasih dengar itu dia menyebut ya, iya. Ternyata dibalas di situ bu. Tuh, belum lagi anak itu jauh dari kita ya bu, nanti ada balasannya. Sebenarnya masa itu nggak enak-enak amat, tapi ketika kita aku paling heran. Bisa jadi berkah dari rezeki raja.
lah daripada kenal semuanya tapi tidak kenal sama orangnya. Sedih Bu, pasang sendiri yang berjuang sendiri, rasanya nggak ada yang ngerti dia, depresi atau bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang berikutnya, bahwa guru kami, nah, termasuk memuliakan guru ialah memuliakan anak-anaknya serta dengan anak-anak gurunya juga, ya. Jangan bunuh diri, jangan balik supaya berkat kita ini, ya. Iya, itu banyak hal yang begitu. Guru kami, Syekh Imam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, pernah bercerita, ada salah seorang dari para tokoh imam besar di kota Bukhara, dulu di Majelis, ya. Kemudian sesekali dia yang berdiri ternyata dulu. Makanya para ulama itu mereka tidak hanya mengejar ilmunya aja, tapi adab-adabnya terutama. Ini yang membawa mereka bertahun-tahun belajar. Itu bukan ilmunya dulu, tapi adab-adabnya dulu dipelajari. Hingga ketika ibu belajar mau sama ustaz siapapun di situ ya, Bu, mau yang terkenal, mau tingkat RT, mau dia tingkat keluarga doang, mau dari tingkat internasional sekalipun, ibu dapat bisa itu jadi cahaya, Bu. Karena adabnya terjaga. Ya. Mau ngaji gimana aja adabnya nggak terjaga, ya itu tadi. Kenapa ilmunya tidak mampu menjadi sinar, tidak menenteramkan, tidak memberikan kebahagiaan, justru bawaannya panas dan menyala aja, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bahkan ia sampai melihat dan berdiri untuk melihat anak tersebut. Ini hanya contoh, maksudnya semua yang berkaitan dengan guru-gurunya pun ia tetap berkelakuan baik, ya. Maka nanti itu akan bagian dari sumber kebaikan. Seorang kodi, Imam Fakhruddin, pimpinan para imam di kota Marwah dan Sultan, sangat menghormati, mengatakan beliau sangat menghormatinya. Adapun aku memperoleh derajat kedudukan saat ini lantaran menghormati guruku, karena aku melayani guruku, yaitu Imam Abu Yazid. Aku melayani memasakkan masakan kesukaannya, sedangkan aku tidak pernah makan dari apa yang aku masak. Imam yang agung, Syamsul Aimah, keluar dari kota Bukhara dan mengungsi beberapa hari di suatu desa karena sebuah peristiwa yang menimpa, ya. Selama pengungsian banyak murid yang datang berkunjung. Nah, ini tanda salah satunya bahwa dengan melayani gurunya ataupun berbuat baik itu akan mempermudah mendapatkan kedudukan tertinggi atau kedudukan tinggi bagi setiap orang. Nah, jadi kalau kita tuh hormat melayani pada guru-guru ngaji, guru-guru anak-anaknya ibu-ibu, ya, membantu semaksimal mungkin, itu yang membawa akhirnya nanti dimudahkan mendapatkan posisi tinggi terhormat, ya. Maka betul saya salah satunya memang membuka terapi dan juga tim saya sendiri ada banyak, ya. Kemudian bekam saya sering ditanyakan, Ustazah ada nggak training bekamnya, itu ya. Ibu, bekam yang saya lakukan itu tidak sama dengan yang ibu-ibu lihat di bekam-bekam pada umumnya. Kenapa? Karena saya mengikuti yang pertama itu tidak boleh melakukan bekam sebelum dia melakukan, salah satunya adalah kelar materi tazkiyatun nafs, yaitu tentang mensucikan jiwanya. Karena nanti tabib atau ia sebagai penerapi mudah terganggu serangan balik dari siapa yang ia terapi. Maka di situ penting untuk salah satunya membersihkan hatinya. Nah, kalau itu kenapa bekamnya beda Ustazah? Ada yang ngikutin. Terus terakhirnya apa? Kok beda ya Ustazah? Kami sama-sama gemeteran. Kok beda? Kayaknya pusing-pusing mual gitu ya. Dan sebagainya. Ya. Karena sebenarnya bekam itu teknik terakhir dalam dunia ya terapi yang saya berikan pada seluruh yang ikut atau ikut acara ini. Pertama yang dilakukan itu adalah
training dulu tentang ilmu terapi Quran, karena itu basic. Terapi Quran itu mendasari, yaitu dalam terapi Quran esensinya adalah tazkiyah, membersihkan diri. Maka kalau yang masih rasa sering banget mengalami gesekan sama siapa aja, reaktifan, seperti frustasi, kelihatan nggak bisa diajari bekam itu nggak bisa. Tapi dia akan merasakan dalam dirinya ketidaknyamanan. Bingung. Kenapa? Kenapa saya marah-marahmu? Kenapa saya marah pusing begini sekarang? Karena memang itu ada. Dan tim kami ini Pak, dia itu baru 3 dari sekian banyak. Mereka itu nggak banyak diajarin. Pertama ujian, itu saya contohin. Setelah itu apa? Enggak. Mereka itu datang nyapu, datangnya final bersama saya kajian. Lama ketika saya bicara tentang paru-paru, tentang jantung, tentang liver, biasa saja yang melayani hatinya untuk membantu orang lain supaya dekat kepada Allah. Maka hampir semuanya datang terapi, biasanya pulang-pulang ada tenang gitu saja. Kenapa?